Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai 3 amalan yang tidak terputus pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia. Tentunya kita sebagai umat manusia selalu berharap untuk meninggalkan kebaikan yang bermanfaat dan menjadikan amal jariah yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah tiada. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami dan mengamalkan 3 amalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini kehidupan yang hanya sementara. Setiap manusia pasti akan mengalami dan menghadapi apa yang dinamakan kematian. Meskipun tubuh kita sudah tidak dapat beramal lagi ketika kita sudah meninggal dunia, namun ada 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Hal ini ditegaskan dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yakni ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga atau anak soleh yang mendoakannya, yakni dari hadis riwayat Muslim nomor 1631. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih rinci apa itu 3 amalan tersebut. Yang pertama-tama yakni sedekah jariah. Sedekah jariah ialah sedekah yang manfaatnya terus dapat dirasakan orang lain meskipun pemberinya telah meninggal dunia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayak membangun masjid, menyediakan buku-buku ilmu agama, menyumbangkan sumur untuk air bersih yang dapat digunakan untuk semua orang, dan lain-lainnya. Selama apa yang kita sumbangkan tersebut digunakan oleh orang lain, maka manfaatnya atau pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain dan digunakan untuk kebaikan. Contohnya seperti seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada muridnya, mengajarkan keterampilan hidup, mengajarkan banyak ilmu lainnya yang dapat berguna bagi orang lain. Selama ilmu itu diamalkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi ilmu tersebut. Pentingnya bagi kita untuk selalu berbagi ilmu, baik itu dalam pendidikan, formal, ceramah, maupun di media sosial. Karena jangan pernah merasa kalau ilmu yang kita bagikan itu terlalu kecil, karena kita tidak tahu ke depannya bahwa ilmu tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah orang soleh atau anak yang soleh. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh ini adalah harta yang paling berharga bagi kedua orang tuanya, baik itu di dalam dunia maupun di akhirat. Ketika kita mendidik seorang anak untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia dan selalu mendoakan kedua orang tuanya adalah harta atau investasi yang paling bernilai dan berharga. Hadirin sekalian,
Sebagai umat Islam, marilah kita selalu mengamalkan kebaikan atau amalan-amalan yang dapat berguna bagi kita di kemudian hari. Jangan lewatkan kesempatan yang Allah telah berikan. Marilah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, sehingga ketika kita sudah meninggal dunia, kita tetap mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu beristiqomah dalam kebaikan dan selalu menerima segala amal ibadah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.